Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Banyak sekarang masjid yang tidak lagi membuat Isra Mi'raj karena orang takut diberitakan di radio, ditulis di internet, di grup WhatsApp bahwa peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah. Maka yang mengundangnya masuk neraka, yang membuatnya masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Tapi Bapak Ibu, malam ini hilanglah semua isu-isu itu. Kenapa? Karena malam ini yang mengundang langsung Ketua Majelis Ulama, Bapak Profesor Dr. Ilyas Yusti. Dan yang duduk di samping beliau itu Sekum, Sekretaris Umum Majelis Ulama, Buya Dr. Hashim. Nah, ini doktornya masih panas, masih berasap lagi. Jadi tanpa capek-capek menyebutkan dalil ceramah, ini mereka duduknya saja di majelis ini sudah memberikan legitimasi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu pengurus-pengurus masjid, jangan lagi khawatir. Yang mau buat acara, buat, hadiri ramai-ramai. Sekarang banyak orang melakukan peringatan, dia merasa bersalah. Dia datang ke majelis itu dengan berat hati. Saya sebenarnya tak mau datang, ini bid'ah nih. Terus kenapa datang? Nanti gimana lah, nggak datang, nggak pergaulan, jenazah kita tak disolatkan orang. Nah, ini tak betul. Orang sekarang membid'ahkan hanya dengan 5 jari saja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pernah Nabi buat maulid? Tidak, bid'ah. Pernah Nabi kumpul-kumpul buat Isra Mi'raj? Tak pernah, bid'ah. Pernah Nabi kumpul-kumpul buat nuzul Quran? Tak pernah, bid'ah. Orang dulu di Pondok Darud Naqdah 6 tahun, bahkan 7 tahun. Selesai itu kuliah S1 4 tahun. Selesai itu S2 2 tahun. Habis itu S3 3 tahun. Menulis lengkap baru profesor, baru bisa mengeluarkan fatwa. Ini baru ikut grup WA 3 hari sudah bisa memponis orang lain. Ini kan luar biasa, muncul fitnah-fitnah. Oleh sebab itu maka kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, apa kata dia? Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi 2. Idza wafaqat, kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan, tidak ada yang menyalahi, maka dia disebut dengan bid'atu huda, bid'ah hidayah, sesuai dengan Quran dan hadis. Tapi kalau di dalamnya ada perbuatan melanggar Quran, melanggar Sunnah, melanggar ijma', melanggar qiyas, maka dia disebut dengan bid'atun munkarah, atau disebut dengan bid'ah mazmumah, tercela. Malam ini kalau kita perhatikan, analisa satu persatu, mana yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Pertama, pembacaan ayat Quran tak bertentangan dengan Quran Sunnah. Yang dibaca ayat Quran. Setelah baca ayat Quran, kata sambutan, tak ada kata sambutan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Memang di sebagian peringatan itu terlalu banyak kata sambutannya. Sambutan RT, sambutan RW, sambutan lurah, sambutan kades, sambutan. Akhirnya ustadz yang ke-7
Berikut ini marilah kita dengarkan tausiah oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun begitu sampai ke atas langsung menengok suasana. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi di Masjid Ikhlas enggak. Kata sambutan dari Pak Ketua Majelis Ulama sekaligus Ketua Masjid, langsung tausiah. Tadi itu ada yang melanggar sunnah tuh Pak Ustaz. Mana? Itu ibu-ibu baca Asmaul Husna. Mana bertentangan dengan sunnah? Itu sesuai disebut dalam Quran. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan nama itu. Qul Allah, katakan ya Allah. Awid'ur Rahman, katakan ya Rahman. Ayyamma tad'u, manapun nama yang kau panggil, falillahil asmaul husna. Makanya ditulis. Yang tak hafal apa yang disebut ibu di belakang tadi, kalau tidak hafal, tengok saja. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Terus sampai keliling. Kalau tak hafal berputar lagi keliling, hafal insyaallah. Macam-macam lagunya. Saya pernah diundang ke Masjid Islamic Center Bangkinang. Lagunya tak macam itu tadi. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik Ya Quddus, Ya Salam Ya Mu'min, Ya Muhaimin Ya Aziz. Pas saya sampai ke tempat parkir, mereka pun menyebut Ya Ahad Ya Somad. Kebetulan saya terlambat panggil orang. Nah, itu kan suara perempuan Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat. Jelas dalam kitab fikih, sautul mar'ati auratun. Suara perempuan itu aurat. Suara perempuan aurat itu kalau suaranya mendayu-dayu, mendesah-desah, itu baru tak boleh. La taqda'na bil qaul. Hai perempuan, janganlah kalian bersuara mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki kalau dia mendengar suara perempuan mendesah-desah, dia langsung error. Itu makanya ibu tak boleh bersuara mendesah-desah. Jadi kalau ada orang nelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, di mana nih? Jalan Ikhlas. Jadi jangan mendesah-desah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itulah yang membuat orang error. Betapa banyak terjadi hal yang tak diinginkan karena tindakan-tindakan yang memancing perbuatan dosa. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Adapun yang malam ini, semuanya tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Kalau orang tidak punya pegangan, maka dia hanyut macam baling-baling di atas bukit. Kencang angin dari barat, ikut ke barat. Mesti punya keyakinan. Ini ngaji. Makanya besok malam kalau ada di masjid, datang. Di Masjid An-Nur datang. Nanti Pemko membuat di Ar-Rahman, datang. Di mana-mana masalah majlis-majlis Isra Mi'raj, datang. Karena tak semua ustaz bisa menceritakan peristiwa itu. Ustaz ini menceritakan 10%, ustaz ini menceritakan 20%, ustaz ini dilengkapi, saling melengkapi. Yang penting datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kami tak ada seragam Pak Ustaz, tak apa-apa. Mau pakai jilbab hitam, mau pakai jilbab oranye, insyaallah pahalanya sama. Tapi tentunya yang melangkah kaki dari rumah niatnya satu, menuntut ilmu, mencari pelajaran.
Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini bapak ibu yang datang malam ini sampai pulang ke rumah tetap dapat mengalir pahala jihad. Tapi jangan gara-gara saya bilang ini tak pulang-pulang, selesai acara ini cepat pulang, nanti saya disalahkan orang tua bagi anak-anak muda sekalian. Nah, ada laki-laki namanya Abu Talib. Abu Talib ini nama ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama ayahnya Hashim. Mohon maaf Buya Hashim. Hashim ini nama ayahnya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini nama ayahnya Qusay. Qusay ini nama ayahnya Kilab. Keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan langsung Ismail alaihissalam, anak kontan Ibrahim alaihissalam. Ini ceramah ini kalau didengar orang di luar Riau bingung deh. Anak kontan, emang ada anak kredit gitu. Artinya apa? Mengalir darah Ibrahim dalam diri Abu Talib. Makanya orang kafir tak berani mengganggu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib berdarah biru, suku Quraisy asli, keturunan Ibrahim, bangsawan. Apa bangsawan itu Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Mulia, hebat. Orang tak berani mengganggu saya. Jangan ganggu Ustaz Somad. Kenapa? Dia itu dekat dengan Pak Profesor Ilyas Kusti. Kok tahu kalian dia dekat? Ini fotonya di FB. Tadi kan saya dah foto mau update status. Artinya apa? Kalau kita bernaung di bawah pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, maka tak ada yang berani mengganggu. Ada anak kecil, preman-preman takut sama dia, disangkanya dia yang hebat, rupanya di belakang dia induk ongkang preman. Seekor kucing merasa dirinya besar, ternyata di belakang dia ada seekor singa yang lebih besar. Waktu itu Nabi Muhammad SAW disepelekan, diremehkan, tapi orang tak berani. Kenapa? Karena ada Abu Talib. Abu Talib itu meninggal. Ini yang jadi masalah. Backing yang kuat itu mati. Dan sebelum meninggal dia sempat bersyair. Apa kata dia dalam syairnya? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah, laulal malamah wa idharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyinah. Di masjid-masjid lain saya bacakan syair ini, baru saya terjemahkan, baru orang mengangguk. Di masjid Pak Profesor belum saya terjemahkan udah mengangguk. Itu hebatnya jemaah Pak Profesor Ilyas Kusti. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama paling baik, the best. Kalau tahu kenapa tak masuk Islam? Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut diejek. Wa hizaril masabbah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki. Lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina, pastilah aku kalian dapati mengikuti agama Muhammad dalam terang dan nyata. Abu Talib tak masuk Islam karena dia diejek dan dicaci maki. Bersyahadatlah paman, biar bisa aku beri engkau syafaat. Tapi sampai akhirnya dia tak bersyahadat. Sedih di atas sedih, duka ditimpa luka. Tak lama di tahun yang sama juga Nabi kehilangan pegangan. Siapa itu? Khadijah Al-Kubra. Tempat berbagi suka dan duka. Di saat Nabi menggigil turun dari Jabal Nur, Gua Hira, waktu malaikat memeluknya kuat-kuat, "Iqra ma'ana biqari." Aku tak bisa membaca. Waktu itu dia turun menggigil kedinginan. Siapa yang menyelimuti dia? Khadijah.
Makanya Allah panggil dia, ya ayyuhal muzammil. Muzammil artinya orang berselimut. Kalau ada nama orang muzammil, berselimut artinya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut. Yang menyelimutinya adalah Khadijah. Batinnya tak tenang, yang menenangkan batinnya pun Khadijah. Dibawanya berjumpa dengan Waraqah bin Naufal yang selalu membaca Taurat, Zabur dan Injil. Hai Waraqah, ya suamiku ini menggigil tadi malam, tak tahu kenapa. Apa kira-kira itu? Kata Waraqah, itu adalah namus. Malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan dia datang kepada suamimu. Nanti suamimu ini akan diusir dari kampung halamannya. Ketika aku hidup, kalau aku hidup saat dia diusir, aku orang pertama yang akan menolong dia nanti. Waraqah bin Naufal tak sempat menolong karena dia lebih dulu mati, tapi dia tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Kedua tempat bergantung itu patah. Paman meninggal, istri meninggal. Lalu kemana dia berharap menolong? Ada suku namanya Thaqif. Fa, qaf, aya, fa. Thaqif. Cara menyebut sa, letakkan lidah di ujung gigi atas. Thaqif. Gigi itu tak ada lagi. Mana nama menyebut? Thaqif. Nama kampungnya Taif. Ingat baik-baik. Nama kampungnya Taif. Nama sukunya Thaqif. Jangan nanti balik ke rumah terbalik. Nama sukunya Taif, nama kampungnya Thaqif. Yang mendengar tak tahu, yang bercerita lupa. Keduanya sama-sama mengangguk. Jadi datanglah Nabi ke suku Thaqif, nama kampungnya Taif, dengan harapan supaya hendaknya diterimalah dakwah ini. Hati yang sedih karena istri dan paman meninggal bisa menjadi tenang, pelipur lawara. Kata orang Melayu, setawar sedinginlah hendaknya. Begitu sampai di kampung Taif, bukan mereka sambut Nabi dengan tola'al badru alaina, bukan disambutnya dengan marhaban ya nural aini. Mereka sambut dengan lemparan batu, kayu, kencing onta, duri. Salah satu batu itu mendarat ke pelipis Nabi, menetes darah. Makanya malam ini saya datang kemari disambut luar biasa. Sampai-sampai mikrofonnya pun 3. Luar biasa. Nabi Muhammad datang dilempar batu. Ini ndak disambut oleh Pak Profesor, disambut oleh bapak-bapak. Selamat datang Ustaz Somad. Iya, sholat di mana tadi? Di belakang. Mohon maaf terlambat. Artinya berdakwah zaman sekarang dibandingkan dengan zaman Nabi, Masya Allah, tabarakallah, menetes darah dari pelipisnya. Nabi tak sanggup melawan lemparan batu, bersembunyi dia di balik bukit. Diangkatnya tangannya. Bukit tempat Nabi bersembunyi itu masih ada sekarang. Di mana? Di Taif. Bapak Ibu nanti kalau pergi umrah, minta bawakan ke guide, bawakan kami program umrah yang ke Taif. Kami mau nengok di mana Nabi bersembunyi waktu dilempar di Taif. Tapi pengalaman saya bawa jamaah umrah, belum pernah jamaah nanya tempatnya. Yang ditanyanya di mana tempat beli ceret kuning. Jadi orang tak mengaji. Itulah pentingnya dia ngaji. Kalau dia ngaji berangkat dia tahu. Kalau tidak dia bingung. Balik dari umrah ditanya, apa kerja kalian umrah? Entahlah, putar, lari, potong rambut. Putar, lari, potong rambut. Putar, lari, potong rambut. Itu aja, iya. Udahlah panas, duit awak habis 30 juta kata dia. Tak tahu dia apa yang dia buat. Oleh sebab itu maka ngaji.
Di antara ngaji ya momen itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah. Itu kan momen. Datang orang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh, ya, ada khotib Jumat. Kenapa dia? Dia kalau khutbah hari Jumat disesuaikannya dengan momen. Kalau kebetulan bulan Rajab dia cerita Isra Mi'raj. Kalau kebetulan bulan Muharram dia cerita tentang tahun baru hijrah. Kalau kebetulan Ramadan dia cerita tentang nuzul Quran. Apa pendapat Syekh tentang khotib yang begini? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Huwa khatibun faqihun wa hakim. Dia adalah seorang khatib yang faqih dan bijaksana. Apa pelajaran dari sini? Kalau khutbah Jumat saja boleh isinya disesuaikan dengan momen, apalagi pengajian. Jadi ini sebenarnya pengajian saja. Kebetulan di bulan Rajab dikaitkan dengan momen Isra dan Mi'raj. Dulu nenek moyang kita itu tidak terlalu mementingkan dalil. Asal bulan Rajab orang buat Isra Mi'raj. Asal bulan Rajab orang kumpul-kumpul cerita Isra Mi'raj. Sekarang dipertanyakan orang, Ustaz, ya, apa betul bulan Rajab Isra Mi'raj itu? Si Ustaz pun lupa membaca. Untuk bilang tak tahu dia malu. Akhirnya, betul Ustaz, bulan Rajab Isra Mi'raj itu. Jangan tanya-tanya, ragu kalian dengan ilmu saya. Kalau kalian ragu, saya undang saya lagi. Jangan begitu, jawablah baik-baik. Yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab itu siapa? Imam Nawawi. Tak terhitung berapa nama orang Nawawi di Riau ini, coba cari. Pak RT Pak Nawawi, Pak RW Pak Nawawi, Pak Kades Pak Nawawi, kawan saya selokal dulu Nawawi, Pak Qadri Nawawi di Tarbiyah. Jadi masalah yang mengatakan Isra Mi'raj 27 Rajab itu siapa? Imam Nawawi. Ini ente orangnya tidak profesional. Nama Nawawi ente bawa-bawa, tapi pendapat Nawawi ente tak terima. Nama SMP-nya apa? SMP Imam Nawawi. Nama sekolahnya apa? Sekolah Nawawi. Tapi pendapat Nawawi ente tolak. Ini apa namanya? Lain casing, lain signal. Tak betul. Itu yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab adalah Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, meninggal 676, makamnya di Damaskus, Suriah, yang sedang bergejolak dijajah oleh Bashar al-Assad laknatullah alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemana cerita tadi? Membelok pula dia sedikit.